Kami dari kelompok Pantang Mundur, kami akan mempresentasikan tentang hasil presentasi kita tentang unauthorized access to computer and service, tentang tema mengambil pembobolan situs KPU pada tahun 2004. Di sini ada anggotanya, yaitu yang pertama Desmond Sasongko, yaitu saya sendiri, terus Abdul Aziz Brilian, Fardila Hadi Prasetyo, sama Muhammad Fajar Buwana dan Rizky Anugrah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tentang unauthorized access to computer system and service. Teknologi jaringan komputer seperti internet merupakan salah satu media penyedia informasi yang selalu diakses dengan mudah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengandalkan internet, masyarakat sudah bisa mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari dan apapun yang diinginkan melalui suatu aplikasi jual beli online e-commerce yang dapat menembus pasar dunia. Dengan memudahkan yang didapat dari canggihnya perkembangan teknologi, tentu saja terdapat hal-hal yang perlu diwaspadai. Pendapat yang dikemukakan Shannon Wells pada tahun 1949 sebagai yang dikutip Aubrey Fisher 1986-10-11 adalah komunikasi menyangkut semua prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Di balik dampak positif yang sangat menguntungkan, satunya adalah keamanan penggunaan seperti data penting berupa informasi pribadi, dan meskipun keamanan suatu aplikasi sudah terjamin baik, tidak dapat dipungkiri lagi adanya orang-orang yang menyalahgunakan suatu aplikasi untuk mendapatkan informasi penting dari para pengguna agar mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Fardila, NIM 12172502. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Pandu. Untuk maksud dan tujuan makalah ini, yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang unauthorized access to computer system and service. Yang kedua, mengetahui dan mengerti tentang cybercrime. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis cybercrime. Yang keempat, bagaimana mencegahnya kejahatan cybercrime. Dan yang kelima, paham-paham hukum tentang kejahatan cybercrime. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet tersebut. Terima kasih. Nama saya Hadi Prasetyo, NIM 12171701. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dila. Di sini saya akan membahas tentang faktor dan penyebab terjadinya cybercrime. Faktor terjadinya cybercrime yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, komunitas baru. Untuk penyebab terjadinya cybercrime, yang pertama itu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum karena saat ini masih membutuhkan kepada kejahatan konvensional. Yang selanjutnya, dampak cybercrime. Untuk dampak cybercrime terhadap keamanan negara, yang pertama itu kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia, berpotensi menghancurkan negara.
Nah, sedangkan untuk yang dampak cybercrime terhadap keamanan dalam negeri, yang pertama itu kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari cybercrime, antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kewarganegaraan, kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif. Yang kedua, munculnya pengaruh negatif dari masyarakat, situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas, yang dapat merusak moral bangsa. Nama saya Abdul Aziz Brilian, NIM 12175263. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hadi, yaitu tentang pengertian cyberlaw. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw itu merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Kemudian di sini ada peraturan cyberlaw dalam UU ITE. Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada tanggal 21 April 2008, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau cyber, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Kemudian yang kedua, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, perbuatan yang dilarang pada cybercrime dijelaskan pada pasal-pasal berikut ini. Contohnya pasal 27 tentang asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan. Pasal 29 ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin atau tracking, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Buana, NIM 12174825. Di sini saya akan melanjutkan terhadap teman saya yang tadi. Di sini saya menerangkan tentang penyebab terjadinya unauthorized access to computer service. Akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Contoh kasus. Pada pemilu 2004 lalu, ada sebuah kasus yang cukup menggegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggaraan pemilu, tepatnya pada tanggal 17 April 2004. Situs KPU diacak-acak oleh seseorang di mana nama-nama partai tersebut, nama-nama partai peserta pemilu diganti menjadi lucu-lucuan. Namun data perolehan suara tidak dirubah. Pelaku pembobolan situs KPU ini dilakukan oleh seseorang pemuda berumur 25 tahun.
bernama Dani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional. Pihak kepolisian pada awalnya kesulitan untuk melacak keberadaan pelaku. Terlebih kasus seperti ini adalah barang baru bagi kepolisian. Pada awal penyelidikan, polisi sempat terkecoh karena pelaku membelokkan alamat internet atau internet protokol atau IP address ke Thailand. Namun dengan usaha yang gigih, pelaku berhasil meringkus tersangka ini setelah bekerja sama dengan kepolisian internasional. Pihak seperti Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (API) dan Penyediaan Jasa Koneksi Internet atau ISP/Internet Service Provider. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah, NIM 12175148. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan Unauthorized Access Computer and Service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga, iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Untuk sarannya, berkaitan dengan Unauthorized Access Computer and Service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah 1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan Unauthorized Access Computer and Service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. 2. Kejahatan ini ditujuan untuk keisengan sang pelaku, maka perlu mempertimbangkan draft dari lokal yang berkaitan dengan Unauthorized Access Computer and Service. 3. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Sekianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.